kita siapkan diri kita para ikhwan setiap pekan untuk mengikuti kajian ta'alum. Walaupun pada kenyataannya kadang-kadang ramai gitu ya. Halangan kita tuh sebenarnya bukan kita tak mampu, nggak ada. Nggak ada orang tak mampu taklim itu nggak ada. Halangannya itu kalau kita mau jujur, MALA, silakan sempurnakan huruf terakhir gitu. Itu kepak ke, terus rekok ke, ngantuk ke, bukan itu masalahnya. Andai kata itu setannya itu nampak, mungkin ada 41 orang setan tuh. Susun deh, ini bahaya kalau macam-macam orang ini dibilang taklim nih. Kalau udah sampai alim sampai taat bahaya gitu nih. Percuma gitu dia gitu. Jadi dia bersembayut tuh. Ada 40-30 orang dia bersusun tuh. Jumlahnya lebih banyak. Sebilang tak ada adik kita nih. Berat tuh nggak ada. Apa sih duduk. Bahkan kita sambil minum kopi bukan macam-macam sahabat dulu. Zaman sahabat kalau ketahuan langsung dijemur, dipindah pakai batu Bilal. Nah kalau kita ini kan sambil duduk-duduk ngantuk pun tidak akan arang. Mana pernah kita kehabisan kopi kita alim kan? Malah belum selesai gitu, kurang kesat gitu loh. Jadi Masya Allah. Jadi perkaranya bukan ngantuk, bukan sakit, bukan lemah badan, bukan. Karena kita biasa gak itu lemah-lemah rokok-rokok sedikit tapi diajak kawan nyari ikan tetap pergi kita. Oh ayolah. Oleh karenanya memang kita perkuat hati kita. Untuk ibadah itu kita perkuat hati kita agar kita mantap punya keimanan. Satu-satunya yang membuat kita itu istiqomah dalam kebaikan, iman kita kuat. Satu-satunya yang membuat kita mudah melaksanakan kebaikan itu karena kita punya iman, menang daripada godaan-godaan setan. Itu. Nah, Allah sempurnakan dengan rahmat dan pertolongannya. Pertolongan Allah itu para ikhwan, bukan langsung ditolong, enggak. Itu enggak ada edukasi, enggak ada pendidikannya. Allah itu maha pendidik. Kata tarbiyah itu kan asal-muasalnya kan rob itu. Tarbiyah itu, pendidikan itu. Ada kesungguhan di situ. Jadi Allah itu, kan ada hadisnya itu. Allah itu, kalau kita berjalan, Allah berlari ngajak kita. Ya gitu kan? Maksudnya apa? Kita jalan dulu. Kita datangin dulu tuh taklim. Kita laksanakan dulu sholat itu. Barulah Allah turunkan rahmat dan hidayahnya. Allah sempurnakan hidayah setelah kita menggapai hidayah itu. Seperti itu. Jadi enggak ada gitu, enggak ada perjuangan, enggak ada orang taklim kita enggak taklim, orang ada infak, kita tidak ada infak, orang sholat ke masjid kita tidak ada. Tapi ujung-ujung saya nak mendapatkan rahmat Allah. Masya Allah kan. Laksanakan dulu yang ringan-ringan tuh. Kemudian kita mohon kepada Allah, Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Ayat tadi dibaca oleh Qari a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu. Minta tolonglah bis-sabri was-shalah. Allah perintahkan kepada kita itu. Minta tolong kepada siapa itu para ikhwan? Ista'inu bis-sabri was-shalah. Ya benar kepada Allah. Tetapi apa maksudnya itu? Dengan usaha kita. Karena yang dimaksud sholat di situ bukan sholat ro'is, bukan. Bukan sholatnya aki, bukan. Sholat kita. Allah perintahkan kepada kita, kalau mau minta pertolongan itu melalui usaha. Allah sebutkan dua hal di situ. Sholat dan sabar. Cukuplah disebutkan dua itu. Itu sudah mewakili semuanya. Amal soleh. Jadi, bergerak dulu. Kata orang kampung dulu. Kata apa? Emak saya dulu tuh. Gerakkan lo siku tuh. Nah, jangan mekap di kamar. Gerakkan lo. Keluarkan keringat itu. Kalau gerak siku tuh maksud itu kayaknya bukan peribahasa orang Sambas, itu peribahasa istri saya tuh. bergerak siku tuh bi, kata dia. Nah, jadi kerja dulu, turun dulu, ikhtiar dulu. Kalau untuk ibadah, bergerak dulu, laksanakan dulu perintah Allah. Sambut dulu itu, yang Allah panggil tuh. Barulah setelah itu, para ikhwan, pede kita minta kepada Allah. Bahkan sebaik-baik hubungan seorang hamba dengan Robnya itu bukan ketika ngelamun. Bukan. Kita ngelamun nak minta uang 1 miliar. Ngelamun. Tak ada ikhtiar. Cuman ya Allah mau ngasih nih. Malaikat pun nggak sedikit uang kan. Kalau kita tak mampu maksimal ikhtiar dengan tenaga, ikhtiarkan dengan doa. Ikhtiarkan dengan ibadah. Semua bisa. Tetapi ya kira-kira yang kita ikhtiar ibadah kita ini layak untuk diganjar oleh Allah dengan nilai yang sebegitu besar itu. Sesuai dengan hajat kita. Sebaik-baik hubungan seorang hamba dengan Robnya ketika sujud. Artinya apa nih? Artinya orangnya sholat.
Orangnya lama dalam sholat itu, dalam sujudnya itu. Tentu maksudnya dia perbanyak berdoa di situ. Karena itu hubungan dia lagi sedekat-dekatnya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, yang pengabul segala doa itu. Cuman memang tentu dimulai dengan bacaan sholat dulu. Sempurnakan bacaan sholat, baik yang pendek maupun yang panjang. Dan saya sarankan, jangan pas sholat wajib. Karena kalau sholat wajib, kita lagi sholat berjamaah maksudnya nih, lagi sholat berjamaah kalau sendiri lain cerita ya. Lagi sholat berjamaah di masjid, sholat wajib gitu ya. Ada aturan mainnya, ada imam di situ kalau kita jadi makmum. Atau kalau jadi imam, ada makmum di belakang. Makanya kalau sholat berjamaah, itu memang kita lihat makmum terlemah. Saya itu Masya Allah, ini teruji juga kadang-kadang kalau sholat di apel itu para ikhwan. Kalau lagi maghrib itu, imam makmumnya itu adalah anak-anak saya. Ada Ayas, ada Bilal, ada Niko. Yang itu kita cinetik mati kita sebelum sholat tuh senyap semua. Begitu takbiratul langsung dia ceramah semua. Ada yang berbisik lah, ada yang inilah, ada yang itulah. Nah tuh sama ya. Tada gak tahu saya entah ada salto tahap di belakang. Iya. Jadi saya itu kalau sholat maghrib saya baca yang paling pendek. Kalau ada surah yang paling pendek saya baca lagi itu. Cuman yang paling pendek itu kan Inna atau Inna sama Al-Kautsar. Bukan Al-Kautsar, wal asr. Itu yang saya baca itu. Rakaat pertama wal asri, yang kedua Inna atau Inna. Sujudnya itu bacaannya pun yang pendek, yang ringkas. Cuman ini yang dia sebentar ada yang belum lagi dia menangis satu orang tuh, tapi 7 ada. Kalau boleh sholat mengalih ke belakang, sepandang ke belakang dia tuh. Nah itulah, itu artinya kita kondisikan tidak boleh juga kita larang anak itu sholat, tak boleh. Nah itu udah memang itu masalahnya memang anaknya yang dikirim ke masjid tuh. Sholat dia, nah terus saya bilang sholatnya mau main. Kalau sholat main-main, saya bilang sholatnya di rumah. Jangan dilarang, jangan bahasa larangan ya Pak Iwan. Kita kalau ada orang yang sangat susah diatur di masjid, jangan pakai larang, nggak boleh. Tetapi kalau kita suruh, tapi bukan masjid, kan sama juga melarang kan? Beda ya bahasanya ya. Jangan ke masjid, jangan, tak boleh. Nah, nanti kita tergolong orang yang melarang orang sholat, walaupun budak kecil, walaupun dia nakal, walaupun dia mungkin ngacau. Tetapi kita bilang, sholatnya di rumah. Kecuali kalau kamu sudah nggak lagi nakal, sudah bagus, nah sholat di sini. Cuman ini mau sholat sini apa di rumah? Sini gak Pak? Nah udah, kalau sini berarti tak boleh main-main. Iya kata dia. Tapi dia main-main juga. Rakaat pertama aja tak main-main tuh. Rakaat kedua, ketiga dah milik dia dah. Iya. Dulu waktu saya dengan Ustaz Hozin jadi imam, saya di belakang, saya tak sholat. Saya di belakang, saya berdiri di belakang. Nah tuh aman deh. Sempat dia menoleh ke belakang. Apa Bapak tak sholat? Gitu. Astagfirullahaladzim. Kaulah sebabnya aku tak sholat. Nanti ada rakaat terakhir baru saya sholat, baru ikut. Istihad saya. Daripada yang lain anu semua. Nah, kecuali kalau ada orang dewasa, nah barulah kita pakai ayat-ayat yang standar. Itu adab kalau lagi sedang sholat berjamaah. Kalau kita qadarullah menjadi imam, itu yang kita sampaikan. Terus, nah nih, mumpung kita lagi sholat ya, membahas sholat nih. Pak Iwan, saya sangat bahagia sebenarnya, sangat bersyukur kepada Allah di jamaah ini. Kita itu mempraktekkan ilmu sholat mulai dari ikhwan yang paling jauh, maksudnya yang paling, bahkan di tingkat yang paling jauh dari kita gitu pun ikhwan tuh mempraktekkan sholat sesuai dengan sunnah. Terutama merapatkan shop. Itu tuh memang betul-betul orang yang berjamaah baru bisa ngamalkan ini. Berjamaah dalam kondisi real, bukan hanya berjamaah waktu sholat. Itulah salah satu bukti bahwa pentingnya berjamaah ketika kita sedang ibadah kepada Allah. Kalau orang lagi sholat berjamaah, tetapi hatinya tidak berjamaah, susah itu merapatkan shop. Iya kan? Tak gampang gitu nyuruh dia merapatkan shop itu. Padahal jelas kok itu. Hadisnya itu jelas. Bahkan kalau kita perhatikan tidak ada pilihan lain itu. Biasanya kalau ikhtilaf itu, yang furu'iyah itu ada pilihan lain. Contoh, takbir. Ada yang ala batnihi, gini nih, karena di hadisnya walaupun ada yang mengatakan itu hadis lemah. Ada yang mengatakan, ada hadis yang lain lagi, ala fadrihi, di atas dade. Nah, itu kan dua pilihan tuh. Nah, itu memang furu'iyah, itu memang ikhtilaf, perbedaan pendapat. Ada yang di sini, ada yang oke. Tapi kalau merapatkan sholat, tidak ada hadis lain. Nah, ada juga yang tidak rapat, banyak yang tidak rapat. Itu artinya apa? Menurut hemat saya, hatinya masih belum berjamaah. Bagaimana sholat kita di masjid? Rapat, tidak ada pakai perintah macam-macam.
Cuman disebutkan, "Sawu sufufakum," kata imam, terjadi rapat saf. Karena bicara tentang rapat saf itu adalah aplikasi perwujudan dari hati yang berjamaah. Masya Allah, makanya saya sangat berbahagia, berbangga hati. Boleh dong berbangga ya kalau ikhwan-ikhwan yang dapat menunaikan perintah Allah. Dengan ikhwan-ikhwan kita yang mampu merapatkan saf, menyempurnakan ibadah sholat. Masya Allah, subhanallah. Cobalah para ikhwan keliling ke niabah-niabah, bahkan mungkin keluar wilayah Kalbar nih, cari wilayah-wilayah lain di Indonesia, selain di Kalbar gitu kan, tengok bagaimana sholat ikhwan, ya begitu sama. Padahal yang kita apa, ilmunya itu kan kita ya ginilah ilmu kita kan. Kita nyampaikan pun tak agak hebat-hebat bener kita nyampaikannya. Tetapi kita ngamalkannya subhanallah. Dan itu saya sangat yakin berkah berjamaahnya itu. Allah mudahkan hati kita untuk tunaikan perintah Allah mulai dari sholat berjamaah itu rapat sholat. Allah mudahkan itu. Belum lagi yang lain nih. Kita berjamaah, Allah mudahkan hati kita untuk laksanakan perintah Allah, mentaati Allah, Rasul, dan ulil amri. Allah mudahkan. Kebahagiaan terpenting itu para ikhwan adalah ketika Allah mudahkan hati kita untuk amalkan perintah Allah. Itu kebahagiaan yang paling penting. Itu pasti dari Allah tuh. Pasti rahmat dari Allah. Allah bukakan hati kita untuk mudahkan amalkan perintah Allah. Allah tanamkan rasa cinta dan bahagia dengan melaksanakan perintah Allah. Itu pasti rahmat taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dicari. Nah, dan kami sangat yakin di jamaah kita sering merasakan itu. Kami ingat dulu, Masya Allah. Ini bahkan cerita orang gitu ya. Dulu kita punya teman, saya masih ingat waktu saya masih di Lampung dulu. Saya waktu itu tim kesehatan. Jadi kami mengkoordinir orang-orang, waktu itu dokter, orang puskesmas lah gitu. Kita sedang ada kegiatan yang mendatangkan orang orang gubernur, tapi bukan gubernur. Wakil atau siapa lah gitu kan. Jadi orang puskesmas juga hadir, ada dokter di situ. Kita lah yang bersama-sama mereka masuk ke wilayah Supah kita ini. Terus dia cerita, "Ngapalah Pak?" Dia bilang, "Ngapa ya?" gitu. "Saya ini kalau masuk Muhajirun," dia bilang, "sejuk hati saya langsung. Ini baru masuk lokasi nih Pak," dia bilang, "langsung rasanya susah lah nak ngomongkan nih, sejuk." Ya itu bias dari rahmat Allah itu para ikhwan. Dalam hati saya, ente itu cuma dapat biasnya, kami ini udah ngamalkan di dalamnya, lebih lagi dari sejuk itu. Itu Masya Allah. Nah ini jadi kembali lagi kepada godaan tuh. Kalau memang ada kadang-kadang rasa selisih, rasa mangkal, rasa tak nyaman di jamaah, makanya setan itu sangat khawatir, takut kalau ini persaudaraan ini, rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya ini berkelanjutan, nancep ke dalam hati para hamba Allah, para ikhwan gitu. Makanya setan itu bekerja keras. Saya bilang tadi itu, yang mau taklim kita ini, kalau nampak dia punya barang tuh, entah berapa puluh ekor bersusun itu. Ada yang niup mata lah, ada yang nyabut sini lah, ada yang masalahnya dia kan tak ada kuasa nak menyetop kita, tak ada kuasa. Dia cuma masuk dalam hati ya kan. Kalau tidak ada kuasa kita langsung diikatnya kita di pinggir jalan tuh. Jangan sampai pergi datang sana. Tak mampu dia, Allah tak kasih kuasa dia gitu. Tetapi dia tuh masuk ke dalam hati kita, bukan ke hati sih sebenarnya, masuk ke dalam kita punya punya jiwa tuh, digoda kita di situ. Dibuat lemah lah, diingatkan sama dia, diingatkan tentang nyakitkan nanti kan kadang-kadang kita pas taklim tuh ingat semua itu. Yang kita nak inilah, yang kita nak itulah, yang tadi dah kita lupakan semua tuh. Ingat semua tuh. itu memang itu Masya Allah. Nah, ini para ikhwan. Makanya setan tuh sangat khawatir, dan salah satu tugas penting dari setan tuh para ikhwan, apalah? Ternyata bukan di kesirikan. Apa para ikhwan? Memecah belah.